Kita buka majlis Al-Quran kita dengan Fatihah sama-sama. Biniyah Allah yaftah lana kullal khair, salah wal afiyah wal barakah wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini Selasa terakhir pertemuan kita dan sebentar lagi umat Islam di dunia akan melaksanakan haji di Arafah. Dalam 2 minggu ke depan, umat Islam akan bertemu di satu titik untuk mencari ridha Allah di padang Arafah. Wal hajju Arafah. Haji itu Arafah. La hajja liman la arafata lah. Kata Rasulullah. La ada haji bagi seseorang kalau dia tidak mampir ke Arafah. Jadilah Arafah itu, wukuf Arafah itu menjadi rukun haji. Siapapun yang datang ke Mekah untuk berhaji, jika tidak mampir di Arafah, percuma. Allah tidak hitung dia sebagai seorang yang berhaji. Jamaah yang dimuliakan Allah. Cerita haji dan yang berkaitan dengan haji banyak bersinggungan dengan Abul Anbiya, dengan bapak para nabi. Siapakah bapak para nabi? Ibrahim alaihissalam. Dialah bapak para nabi. 2 anak dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ishaq dan Yaqub, adalah penurun dari sejarah kenabian. Keturunan beliaulah yang menjadi para nabi setelahnya. Ishaq dan Ismail. Ishaq berkaitan dengan Bani Israel. Dan semua cerita tentang kenabian setelah Ibrahim lalu Ishaq, maka berkaitan kenabian itu dengan Bani Israel. Siapakah Israel dan siapakah Bani Israel? Israel adalah nama lain dari Yaqub. Yaqub adalah setelah Ishaq.
anak dari Ishak. Bani Israel adalah Bani Yaqub. Dari mereka lah keturunan para nabi. Sepanjang sejarah umat manusia. Beratus-ratus tahun. Berakhir kenabian itu di Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Yang meyakinin ada nabi setelah Muhammad SAW, otaknya sedeng. Ismail mempunyai keturunan cuma satu-satunya. Nabi itu Muhammad SAW. Penutup para nabi. Yang berkaitan dengan Ibrahim, setelah kenabian ini, ada hal lain. Masalah haji. Selain dari masalah keturunan berkaitan dengan Ibrahim, itulah juga kaitannya dengan haji. Urusan keagamaan, kenabian, balik ke Ibrahim. Urusan perhajian, balik ke Ibrahim. Kembali ceritanya ke Ibrahim. Cerita tentang Safa Marwah berkaitan dengan Ibrahim. Cerita Mabit berkaitan dengan Ibrahim. Mabit di Mina. Cerita Jumarat berkaitan dengan Ibrahim. Cerita tentang penyembelihan kurban hari Idul Adha berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dan keluarganya. Keluarganya Ismail dan Hajar. Kita melaksanakan banyak dari program haji itu mengikuti yang dibuat oleh keluarganya Ibrahim alaihissalam. Tawaf kita ngikutin dia. Sa'i, Safa Marwah, ngikutin dia. Mabit kita ngikutin dia. Jumrat kita ngikutin dia. Jumratul ula, jumratul saniyah, jumratul akhirah. Itu kita ngikutin dia. Dan Idul Adha penyembelihan itu kita ngikutin dia. Banyak urusan haji berkaitan dengan Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah abadikan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa asli cerita tentang pergerakan haji itu ada pada diri Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Muhammad SAW sebagai cicitnya mengabadikan itu syariat. Makanya ketika kita bicara tentang Ka'bah, Ka'bah kaitannya dengan Ibrahim. Bukan kaitan dengan Muhammad SAW. Karena dulu Ka'bah tidak ada. Makanya ayat yang kita bacakan tadi, wa'adzin finnas bil hajj. Sebelumnya Allah katakan, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan tatkala kami tunjukkan ke Ibrahim tempat di mana itu Ka'bah. Kepada siapa ditunjukkan? Ibrahim. Hari ini kalau kita tahu Ka'bah, kita harus tahu siapa yang menonjolkan kepada kita, menampakkan kepada kita, dan membentukkan itu Ka'bah kepada kita. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak ada Ibrahim, tidak kelihatan Ka'bah itu yang mana Ka'bah. Allah tidak tunjukkan Ka'bah kepada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Allah tidak tunjukkan. Pas Ibrahim. Generasi ke-6 dari para nabi. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ketika kami tunjukkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, disinilah tempat rumahku. Waktu itu tidak ada bangunan. Tidak ada bentuk bangunan waktu itu. Barangnya ada di bawah tanah. Tapi Allah kata kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, dari sini ke sini, dalam bentuk yang macam ini, ukuran sekian ini, di bawahnya ada pusat rumahku, Ka'bah. Fondasinya ada di sini ya Ibrahim, engkau bangunkan ini rumah. Dalam bentuk yang real, yang nampak di depan mata, dilihat oleh umat manusia kelaknya. Pada awalnya tidak kelihatan. Dan Allah katakan, ini loh tempatnya. Jadi kita ini ma'asyurul muslimin, beruntung jadi umat Muhammad. Tempat di mana kita ngadep kiblat 5 kali sehari, 17 rakaat, itu tempatnya adalah atas isyarat dan penunjukan
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya. Ka'bah Al-Mukarramah. Tidak sembarangan, tidak dibuat-buat, tidak diakal-akalin. Dan ditunjukkan kepada siapa? Kepada seorang nabi, bukan sembarangan manusia. Nabi siapa? Nabi Abul Anbiya, para bapak para nabi. Dari kedua keturunan ini, Ismail dan Ishaq. Kata Allah, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ya Ibrahim, aku tunjuk kepada kamu, ini tempat rumahku, Ka'bah. Dari sini ke sini di tempat ini. Lalu apa kelanjutan dari Ibrahim alaihissalam? Ibrahim pun menerima perintah dari Allah, bangunkan itu tempat. Wujudkan dalam bentuk nyata, tampilkan kepada manusia bahwa di sini ada bangunan yang bernama rumah Allah dan rumah yang pertama di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Sesungguhnya awal bangunan di atas muka bumi ini adalah yang ada di rumah Allah yang namanya Ka'bah. Tempatnya namanya Bakkah. Makkah. Dulu namanya Bakkah. Lalladzi bi Bakkah. Kenapa dinamakan Bakkah? Karena tempat itu adalah tempat berkerumunannya orang-orang menangis di situ. Bakkah. Lalu berubah menjadi Makkah. Siapa yang membuatnya? Ibrahim. Rumah pertama di atas muka bumi. Lalu apa yang dibuat oleh Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lalu Ibrahim pun mengangkat itu bangunan dalam bentuk mewujudkan fondasinya menjadi sebuah struktur. Terbangunlah itu Ka'bah. Dari fondasinya sudah ada. Dari bawah tanah. Tapi Ibrahim tidak tahu. Allah tunjuk ini tempatnya. Kau bangunkan ke atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Dan Ibrahim pun mengangkatkan dari fondasi menjadi sebuah bentuk bangunan. Bersama siapa? Sama anaknya, Ismail. Ibrahim menempatkan batu-batu Ka'bah itu. Ismail membawakan itu batu. Terjadilah yang dinamakan Hijr Ismail. Di mana Rasul Nabi Ismail menempatkan itu batu. Lalu memindahkannya ke Ibrahim. Lalu Ibrahim membangunkannya. Lalu ketika dibangunkan oleh Ibrahim, lalu ada bekas pembangunannya itu. Ada bekas tapak kakinya Ibrahim ketika mengangkat batu itu satu demi satu sampai membentuk sebuah bangunan. Dan tapak kaki Ibrahim itu diabadikan juga oleh Allah Ta'ala. Dalam bentuk Maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Orang-orang yang pergi haji disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadikan tempat di mana Ibrahim berdiri membangunkan itu Ka'bah. Satu demi satu. Batu dinaikkan. Ada bekas itu tempat bertapaknya dia. Jadikan tempat bertapaknya dia untuk kamu salat di situ. Maka ada namanya Maqam Ibrahim. Kita salat sunnah di situ. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Di Maqam Ibrahim. Asalnya itu adalah bekas di mana Nabi Ibrahim mengangkat itu batu-batu sampai sebuah rumah, membentuk sebuah rumah. Jadilah dia Maqam Ibrahim. Kembali lagi ke Ibrahim. Dan kembali kepada kita. Kita mendapatkan kesaksian yang selanjutnya. Bahwa ketika Allah suruh kita wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah tempat makam berdirinya Ibrahim itu tempat kamu salat sunnah. Kita lihat itu makam Ibrahim sampai hari ini masih ada. Ada bekas telapaknya Ibrahim alaihissalam. Langsung ditunjukkan oleh Allah. Kita enggak ngelihat dulu, tapi bentuknya hari ini Allah tunjukkan kepada hey umat Islam, ini tempatnya ini. Ini tempatnya makam Ibrahim ini. Ini tempat berdirinya Ibrahim. Ini telapak kakinya Ibrahim. Kita ngelihat barang itu. Sejarah ibadah kita bukan asal-asalan. Bukan bikin-bikinan. Sejarah ibadah kita, tempat ibadah kita mempunyai dasar. Asal muasal yang jelas. Terus tujuannya apa? Untuk apa Allah buatkan itu Ka'bah bagi kita? Lewat tangannya Ibrahim alaihissalam.
Biar kita mampu mensucikan diri kita. Biar kita mampu mensucikan diri kita. Kesucian dari apa? Daripada kesyirikan. Anda tusyrik bi syai'a. Daripada kesyirikan. Kita umat Muhammad, sadar atau tidak sadar, ngaku atau tidak ngaku, dalam hati kita nih ada bercampur aduk kesyirikan. Syirik zaman jahiliyah menjadikan Tuhan selain Allah. Syirik zaman jahiliyah seperti itu. Menjadikan patung berhala menjadi Tuhan. Itu syirik di zaman jahiliyah. Orang mengambil patung, naruh di depan Ka'bah sampai 300 bentuk patung, mengelilingin Ka'bah, orang menyembah itu patung-patung. Itu syirik yang nampak, yang zahir. Tapi hari ini syirik tidak berbentuk, tidak kelihatan. Tidak berbentuk barang. Kalau dulu syiriknya, menyembah selain Tuhan Allah, itu berbentuk barang, yang disembah berhala patung. Hari ini manusia mensyirikkan Allah dalam bentuk yang lain. Membesarkan makhluk selain Allah. Mengagungkan makhluk selain Allah. Menakutkan diri dari makhluk selain takut kepada Allah. Mempatuhi diri kepada makhluk selain patuh kepada Allah. Tunduk kepada makhluk selain tunduk kepada Allah. Menyerahkan diri dan hati, jiwa kepada makhluk selain daripada menyerahkannya kepada Allah. Menjual diri, kehinaan kepada makhluk selain menjual diri dan kehinaan kepada Allah. Syirik. Dan itu tidak kelihatan. Dan itu tidak nampak. Syirik. Maka terjadilah pencampuran aduk antara ibadat kepada Allah dan ibadat kepada manusia walaupun bentuknya bukan dalam bentuk rukuk sujud. Tidak bentuk sujud. Bentuknya tidak rukuk dan sujud. Bentuknya tidak dalam bentuk takbiratul ihram kepada makhluk tersebut. Kita tidak buat itu. Tapi dalam hati kita menganggap ada sesuatu kekuatan di luar kekuatan Allah. Ada sesuatu yang harus dihambakan diri di luar kehambaan kita kepada Allah. Ada sesuatu yang kita taatin di luar ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu adalah ketaatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang tidak dibolehkan oleh Allah. Ketaatan kepada makhluk yang melawan ketentuan kehendak Allah. Dari mana dikatakan tidak boleh taat seperti itu? Rasulullah bilang. Rasulullah kata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Rasulullah dalam hadis sahihnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kalau dalam ketaatanmu itu, dalam kepatuhanmu itu, kamu menentang Tuhanmu. Kamu melawan Tuhanmu. Kamu melanggar Tuhanmu. Tidak ada ketaatan. Dan tidak dibolehkan. Tapi realitas keadaan seperti itu. Yang dimuliakan Allah. Dan itu adalah bagian daripada kesyirikan. Jadi kesyirikan itu ada dibasmi. Sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Allah bilang, Allah tusyrik bi syai'a. Jangan pernah ada kesyirikan dalam urusan penghambaan kepada Tuhan Allah. Tidak ada. Cukup sama dia saja. Ini rumah-rumah beneran. Aku yang perintahkan. Aku yang suruh Ibrahim. Suruh orang untuk menghambakan dirinya. Mensucikan dirinya di tempat ini. Dan tidak ada boleh yang mengotori dirinya di tempat ini. Buang semua. Yang besar cuman Allah. Yang agung cuman Allah. Yang patut disebut namanya di sana cuman Allah. Yang dimuliakan di sana cuman Allah. Yang ditundukkan hati di situ cuman Allah. Dan dihambakan diri kepada Allah. Cuma Allah. Allah tusyrik bi syai'a. Jangan ada syirik di sana. Tidak ada syirik di sana. Mengajarkan kita untuk tidak syirik di luar sana. Mengajarkan kita untuk tidak menghambakan diri di luar sana. Bukan cuma di sana kita dilarang syirik. Di luar sana juga kita dilarang syirik. Bukan cuma di sana kita dilarang untuk menghambakan diri kepada kecuali selain Allah. Di sini juga begitu. Mulai pusatnya di sana. Di tempat yang maha suci, yang bersih. Latihan. Di tempat lain juga aku punya hak untuk tidak dinodain. Kata Allah. Ketaatanmu aku tidak mau dinodain kepada aku. Kehambaanmu aku tidak mau dinodain olehmu di luar sana.
Tapi di sini latihannya. La tusyrik bi syai'a. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan bersihkan itu tempat peribadatan yang ada di tempat itu, di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu. Bersihkan, jangan ada yang kotor. Jangan ada yang najis. Jangan ada sesuatu yang aku tidak inginkan di tempat itu. Harus clear, bersih. Bukan cuma dalam najis zati, tapi juga dalam najis maknawi. Bukan dalam bentuk yang nampak saja, tapi yang tidak nampak pun aku tidak mau ada di sana. Wa tahhir baita lit-ta'ifin wal 'akifin. Bersihkan tu rumahku untuk orang-orang yang mau tawaf di sana. Dan orang-orang yang merukuk sujud di sana. Bersihkan tempat itu. Okay? Jangan ada yang mengotori tempat itu, zahirnya dan batinnya. Nampaknya dan yang tidak nampaknya. Wa ruk'is sujud. Dan ketika kita pulang dari sana, tetap Allah katakan kepada kita, jangan campurin urusan aku dengan manusia. Taatmu pada aku, khusus untuk aku. Hambaanmu pada aku, khusus untuk aku. Tidak ada yang lain. Hah? Kalau ada berseberangan dan bertentangan, kamu fokus pada aku. Di sanalah tempat mendidik kita. Di sana tempat mencetak kita. Membersihkan diri kita. Makanya kata Rasulullah, orang-orang yang berangkat haji dengan sebenar-benar haji, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan khusyuan, dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Kalau benar dia seperti itu, Allah akan kasih dia haji mabrur. Dan bagaimana kalau dia mendapatkan haji mabrur? Kata Rasulullah, hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang benar-benar mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan yang lain kecuali Allah akan kasih dia syurga. Haji mabrur. Tidak ada balasan yang lain kecuali syurga. Dan kaitannya dengan dosa yang pernah dibuat oleh makhluk tersebut, hamba tersebut, di negerinya, di daerahnya, di kampungnya. Ketika dia balik ke sana, dia kembali ke Allah, dia mengusukkan dirinya di sana, mengadu kepada Allah, memohon ampunan ke Allah, kembali ke Allah. Allah bilang, kalau benar dia buat macam itu, dia akan bersih dari dosanya. Kayaumin waladatu ummu. Kayaumin waladatu ummu. Kalau benar dia buat seperti itu, dia akan bersih dari dosanya. Sebagaimana waktu dia keluar dari perut ibunya tanpa dosa. Orang yang pergi ke Mekah untuk berhaji bersih seperti ibu yang melahirkan dia, bersih dah tanpa dosa. Berapa banyak dosa yang dilakukan, diperbuat di dunia ini? Sebesar lautan, Allah bilang tidak masalah. Tidak masalah. Silahkan. Sebesar lautan yang ada di muka bumi ini, kamu datang kepada aku, kamu mohon kepada aku ampunan, aku akan terima ampunan. Aku akan berikan. Aku akan bersihkan engkau. Tidak ada masalah. Bukan masalahnya engkau berbuat dosa sebesar lautan itu. Tapi masalahnya kamu mau tidak kembali pada aku dan membersihkan dirimu. Makanya orang yang pergi ke Mekah untuk berhaji atau berumrah sama dengan dia kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah maksudnya apa? Kembali kepada kesuciannya. Kembali kepada kesuciannya. Karena memang aslinya dia bersih. Memang aslinya dia suci. Dari awalnya dia bersih. Dia tidak syirik. Dia tidak buat dosa. Dia tidak melakukan kejahatan pada aslinya pada saat dia dikeluarkan dari ibunya, perut ibunya. Tapi perjalanan hidupnya 10, 20, 30 tahun sampai 70 tahun mati, dia buat dosa. Dia buat salah. Saking banyaknya salah dan dosa sampai dia tidak ngerasa kalau itu salah dan dosa. Bahkan kadang-kadang terjadi yang dosa dibilang pahala, yang pahala dibilang dosa. Diputar belit. Siapa yang membuat perubahan itu? Keadaan, kondisi, situasi yang membuat perubahan itu. Setting yang ada di otak karena kondisi. Setting yang ada di dunia pada perbuatan yang salah yang akhirnya menganggap itu remeh, temeh, padahal itu dosa. Dosa kecil dianggap seperti tidak ada apa-apanya. Dosa besar dianggap seperti dosa kecil. Padahal itu dosa. Padahal itu dosa. Dosa kecil dianggap bukan dosa. Biasa saja. Padahal itu dosa. Jadi tidak perlu minta ampun, karena dosanya dosa kecil. Padahal kata Rasulullah, dosa kecil yang kamu lakukan berkali-kali, dia akan membesar menjadi dosa besar. Kalau kamu tidak minta ampun. Makanya dibuka jalan oleh Allah Ta'ala. Dalam rangka menghapus dosa kecil yang tidak dirasakan,
Yang kadang-kadang tidak terasa memang dosa kecil. Allah kasih jalan keluarnya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Buat banyak baik. Buat banyak baik. Yang kebaikan kamu buat itu, kebaikan yang kamu buat itu melunturkan, membersihkan dosa-dosa kecilmu yang kamu lakukan dan kamu tidak sadar itu dosa. Dan kalau kamu buat dosa kecil, lalu kamu tidak merasa berbuat dosa, dan kamu pun tidak berbuat baik, kapan kamu minta ampun itu dosa? Kapan kamu minta ampun? Sedangkan dosa harus dimintakan ampun. Kembali ke Allah. Mengadu ke Allah dengan dosa itu. Dan tidak ada orang yang berbuat dosa walau kecil akan jadi perhitungan Allah. Kecuali akan menjadi perhitungan Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buat baik walau sebesar biji sawi, Allah akan lihat. Allah akan hitung. Yang berbuat dosa walau sebesar biji sawi, Allah akan lihat, Allah akan hitung. Tidak ada yang ceritanya dosa kecil tanpa hitungan. Tidak ada. Semua akan dihitung oleh Allah. Persoalannya, dimintakan ampunan atau tidak. Makanya ketika kita pergi ke Mekah, bukan sekadar kita hanya melakukan rukun haji dan wajib haji, rutinitas haji, bukan. Tapi kita kembali kepada asal kita, bahwa sebenarnya kita dalam posisi yang kemungkinan besarnya penuh dengan dosa. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Datang ke tempat aku, datang ke rumah aku tampung kamu. Memang di sini juga bisa minta ampun, memang bisa. Tidak ada masalah minta ampun di sini. Tapi di sana pusat di mana pengaruhnya jauh lebih besar. Karena hatimu bertaut langsung dengan perkara-perkara yang suci tadi. Tempat-tempat yang suci tadi. Jauh. Lingkungannya beda. Kondisinya beda. Tempatnya beda. Makanya sholat di sini dengan sholat di Makkatul Mukarramah ribuan kali lebih besar di sana. Buat salahnya juga sama. Buat salah di sini dengan berbuat salah di sana, di Makkatul Mukarramah, kota haram, dosanya juga lipat ganda. Allah Ta'ala suruh kita kembali kepada fitrah. Kadang-kadang manusia tidak bisa menyadarin akan dirinya siapa, kecuali dia membutuhkan momentum dan tempat. Kadang-kadang begitu manusia. Manusia tidak tobat ke Allah. Manusia tidak sensitif dengan Allah. Manusia tidak sensitif dengan dosa dia. Manusia berat untuk kembali ke Allah. Karena momentumnya tidak sampai. Karena tempatnya tidak ada. Karena lingkungannya tidak ada. Teruslah dia dalam kelalaian dan kelupaan. Allah suruh. Walau cuma satu kali. Datang ke rumah. Aku mau tunjukkan kepadamu kebesaran aku. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Liyashhadu manafi'a lahum. Liyashhadu manafi'a. Biar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka rasakan di sana. Manfaat tentang diri. Manfaat tentang kehidupan, manfaat tentang material, manfaat tentang kehambaan, banyak kemanfaatan di sana. Dia syahdu manafi'alam. Dia lihatlah di sana. Kalau di sini belum bisa ngelembutkan hati, maka di sana bisa dilembutkan hati. Kalau di sini belum pernah khusyuk dalam sholat dan ibadat, di sana akan membuat khusyuk, tunduk. Kalau di sini tidak bisa tunduk, hilangkan kesombongan, keangkuhan, di sana bisa menundukkan dan menghilangkan kesombongan, keangkuhan. Di sana. Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini cerita sedikit tentang haji berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat ke 27. 26 dan 27. Masih terlalu banyak untuk kita bahas, tapi waktunya tidak memungkinkan. Kita stopkan sampai di sini saja. Semoga Allah Ta'ala bawa kita, sampaikan kepada kita kesempatan kita untuk bisa mampir ke sana. Okay? Untuk kita mencintai tempat sana dan rindu ke tempat sana dan menyahutin panggilan Allah ke tempat sana. Insya Allah Ta'ala kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita. Allah kuatkan kita. Allah husnul khatimahkan hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ij'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a huzunina wa dhahaba min ghammina wa shafi'ana fi akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.